Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di acara webinar series Trimegah. Dan di setiap hari Jumat sore seperti biasa kita akan membahas topik-topik menarik tentang dunia investasi reksadana ya. Nah, di kesempatan sore hari ini tema yang kami angkat adalah Sustainable Investing ala Star Asset Management ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nanti juga akan perkenalkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Di tahun 2021 ini, Trimegah Sekuritas selaku agen penjual efek reksadana atau APER telah bekerja sama dengan salah satu partner kami yang baru, ya, yaitu PT Star Asset Management. Ini perusahaan yang sebenarnya sudah cukup lama beroperasi di Indonesia, tapi baru tahun 2021 ini berkesempatan untuk bekerja sama dengan Trimegah Sekuritas, gitu ya. Nah, di webinar kali ini seperti biasa, sebelum saya nanti memulai diskusi kita yang hangat gitu ya dengan para narasumber hari ini, karena judulnya adalah Sustainable Investing. Jadi kita kan berpikir gitu kan, kita namanya investasi ini kan jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Investasi itu jangka panjang, tentu saja kita ingin agar hasil investasi kita itu konsisten ya, punya konsistensi hasil investasi yang baik gitu ya, yang sustainable gitu ya. Ya, jadi nggak yang hasilnya itu kadang bagus di satu waktu, tapi kemudian di lain waktu nggak konsisten gitu ya. Sehingga kan kita inginnya sebenarnya dalam jangka panjang ini tujuan investasi kita kan tercapai gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya untuk nanti konsistensi dari investasi ini terjaga. Nah, makanya kita angkat tema Sustainable Investing yang menjadi satu jargon dari Star Asset Management ya dalam pengelolaannya. Oke, sebelum kita ke tema acara, ke topik acara kita hari ini, Trimegah Sekuritas punya banyak event Bapak Ibu ya. Tidak hanya webinar kita di sore hari ini, kita juga punya IG Live setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, namanya Market Talk ya, jam 11.30. Ya, di sini kita akan selama 30 menit kita akan membahas perkembangan update market tentang market saham terutama di hari itu gitu ya. Jadi rekomendasinya apa yang mesti dibeli, apa yang mesti mungkin dijual dulu gitu ya. Kemudian ada isu-isu apa terkini akan dibahas oleh tim analis kita. Kemudian selain Market Talk di setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, di hari Jumat juga selain yang jam 4 sore ini kita ada Invest Talk ya. Itu di IG Live juga. Invest Talk itu di nanti jam 6 sore ya. Hari ini nanti juga ada Invest Talk. Jadi silakan follow Instagramnya Trimegah biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum follow Instagram Trimegah, silahkan follow yaitu di @Trimegah Sekuritas atau juga subscribe YouTube channel kami Trimegah Sekuritas, karena webinar-webinar yang terdahulu itu kita upload juga di YouTube channel kita Bapak Ibu. Jadi yang ketinggalan waktu itu nggak sempat nonton, nggak sempat mengikuti sesi webinar kita secara live, silahkan bisa ditonton lagi di YouTube channel kita karena banyak tema-tema yang menarik. Oke. Demikian pembukaan dari saya. Sekarang saatnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Saya mungkin akan perkenalkan pertama Ibu Reta Varianti. Ibu Reta, selamat sore Ibu Reta. Lagi ada kendala teknis sepertinya. Oke, Pak Erindra. Yang kedua ini Pak Erindra Krisnawan. Beliau adalah, selamat sore Pak Erindra. Selamat sore Pak Hasbi. Selamat sore Pak Erindra. Ya, Pak Erindra beliau adalah Chief Investment Officer ya Pak ya, CIO dari PT Star Asset Management. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Pak Erindra ini spesial karena sudah cukup lama malang melintang di industri pasar modal ya Pak, terutama di manajer investasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang Pak Erindra nih. Gimana ceritanya perjalanan karirnya dan segala macam mungkin Pak, biar audiens kita kenal di sore hari ini.
Oh iya, oke. Mungkin sambil nunggu Bu Reta kita ngobrol dulu sedikit ya, Pak. Silakan. Ya, kalau di pasar modal mungkin mirip-mirip lah ya sama Pak Hasbi ya. Apa namanya, jarak tempuhnya udah lumayan. Dan tadi kalau dengar ceritanya Trimegah, saya juga baru ini nih, baru keep up. Ternyata banyak sekali programnya dan habis ini saya akan subscribe deh ke YouTube-nya sama ke Instagram-nya biar bisa Thank you Pak. terus. Tapi anyway, ya dulu mungkin saya banyak di sekuritas juga, lama di sekuritas. Mungkin udah sempat muter-muter juga beberapa foreign maupun lokal maupun yang mungkin campuran ya. Terus kemudian emang ya secara natural mungkin saya pikir juga it's about time to look at the other side, mencoba apa namanya membantu managing aset, terutama untuk equity. Sebelum di Star ini saya sempat mampir di salah satu MI yang mungkin foreign MI. Di situ saya manage salah satu equity fund-nya, beberapa equity fund-nya, dan kemudian memang ada kesempatan nih di Star. Nah, mungkin kenapa Star ini menarik buat saya gitu ya, karena memang pada saat kita ketemu dengan shareholder lah ya, ini memang terlihat komitmen yang cukup tinggi gitu ya untuk membesarkan, untuk grow, tapi grow-nya juga tentu ke arah yang di jalan yang benar gitu ya. Kalau nggak kan juga mungkin kita ada banyak pertanyaan dan keraguan gitu. Nah ini memang kalau kita lihat kenapa tahun lalu itu, meskipun tadi Pak Hasbi bilang di depan, sebenarnya company ini sudah cukup lama, tapi tahun lalu itu kami banyak melakukan transformasi, terutama dengan masuknya manajemen baru. Ibu Reta masuk duluan, mungkin sekitar bulan Juli, saya menyusul di sekitar bulan Juli tahun kemarin ya Pak? Juli 2020, betul Pak. Jadi memang 2020 ya? Okay. Ya, transformasi dengan manajemen baru ini baru terjadi tahun lalu dan memang ada banyak yang harus kita perbaiki, dan memang itulah kenapa kalau kita lihat memang produknya sekarang ya alhamdulillah sudah ada beberapa yang bisa muncul di shelf-nya Trimegah. Akan tetapi kita sih plan-nya lebih banyak lagi Pak, dan memang pelan-pelan kita juga benahi dan beberapa produk baru juga kita coba akan luncurkan. Nah, mungkin ya sekalian cerita bahwa di sini memang salah satu yang tadi saya bilang ya kita mau grow tapi juga grow-nya di jalan yang benar gitu ya. Nah, ini memang kalau dari sisi investment salah satu hal yang memang kita transformasikan juga adalah dalam hal filosofi dan prosesnya Pak, gitu ya. Ya memang kalau lihat dari background dan pengalaman saya, kebetulan lebih ke arah fundamental dan research, karena dulu waktu di sekuritas juga saya kebanyakan di research gitu ya. Terus di sebelumnya juga memang di MI yang saya sempat mampir itu juga background-nya lebih fundamental investing. Nah, jadi ini yang sudah saya istilahnya secara pribadi saya syaratkan gitu ya. Kalau memang mau grow ini kita tetap harus jalur ini, dan kebetulan memang visinya sama gitu ya dengan company-nya, dan kita align bahwa the way we are going to invest, filosofinya adalah fundamental driven, prosesnya juga nanti everything will be research driven gitu ya ke depannya. Dan memang ini salah satu produk yang akhirnya kita luncurkan kembali sebetulnya ya untuk Star Sustainable Equity ini, juga salah satu yang nanti prosesnya juga melalui proses research tersebut gitu Pak. Mungkin singkatnya itu ya. Ya, nanti kita akan explore lagi Pak Erindra, yang terlihat Bapak sudah experience-nya sudah cukup lama ya. Oke, saya harus menyapa nih Bu Reta udah hadir bersama kita di sore hari ini. Apa kabar Bu Reta? Selamat sore. Sore Pak Hasbi, sore Bapak Ibu semua. Minta maaf ya. Tadi sedikit ada gangguan. Bu Reta, tadi Pak Erindra udah sedikit memberikan perkenalan juga tentang Pak Erindranya sendiri, kemudian juga tentang Star, tapi mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya perkenalkan Bu Reta dan Star Asset Management, pasti pada penasaran nih, Star Asset Management ini
siapa gitu ya, kemudian seperti apa gitu ya, kemudian visinya nanti ke depan juga seperti apa. Tapi mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu, Trimegah Sekuritas Indonesia dalam hal kita menjalin kerjasama dengan manajer investasi, perusahaan manajer investasi menjadi partner kami, tentu saja kami punya kriteria yang memang tetap tujuannya adalah bagaimana untuk memberikan hasil yang optimal kepada Bapak Ibu sekalian. Salah satu hal yang sangat penting adalah experience-nya sendiri dari tim pengelolanya. Itu hal yang sangat penting juga gitu ya. Kemudian experience katakanlah track record dari perusahaannya itu sendiri. Kemudian juga kita melihat bagaimana visi dari pengelolaan investasi, itu yang paling penting untuk ke depannya. Sisi value apa yang kira-kira nanti kita akan deliver pada klien ya. Makanya sore hari ini kita buka sedikit saja sebenarnya, belum semuanya nih, tentang unique value-nya si Star Asset Management, yaitu kata kuncinya adalah sustainable investing ya. Jadi kalau yang penasaran, stay aja dengan webinar kita. Oke, Bu Reta Varianti, saya yakin kalau investor Trimegah yang loyal, yang sudah cukup lama di Trimegah, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok narasumber kita yang satu ini, Bu Reta. Ya, karena Bu Reta juga alumni dari Trimegah ya, Bu? Betul. Ya. Tahun berapa waktu itu Ibu Reta terakhir di Trimegah? Kalau ngingat-ngingat tuh ya, pindah pertama kali gitu ya, shifting dari banking industri jadi expert di pasar modal, jadi shifting dari banking ke pasar modal industri itu 2004, Pak Hasbi, saya ingat bener. Itu zaman waktu masih Trimegah, masa baheula banget ya. 2004 sampai 2010 lah kurang lebih, jadi awal retail basis klien yang Pak Hasbi pegang sekarang awal dibentuk. Jadi kita dulu ingat banget punya 18 cabang tuh Trimegah ya se-Indonesia, dan 5 corner investasi ya se-Indonesia, jadi total 23. Sekarang sih mungkin udah lebih ya Pak Hasbi. Ya, kita sekarang kita juga sekarang online channel kita juga mulai hidup ya. Kita sudah mulai ramai ini di online-nya juga gitu melalui Trima gitu. Betul. Ya Bapak Ibu, dulu saya ini deputinya Ibu Reta nih waktu dulu di Reksadana, jadi ketemu lagi. Dan pengalaman selanjutnya cukup luar biasa juga, karir Bu Reta ini sempat menduduki juga beberapa posisi direksi di perusahaan aset manajemen ya. Mungkin nanti Bu Reta bisa pernah di CMB Principal ya Bu ya. Kemudian juga Direktur Utama di BNI Asset Management terakhir sebelum bergabung dengan Star Asset Management. Oke, Bu Reta, langsung aja kita akan ke topik yang pertama. Pasti audiens kita pertama pengen kenal dulu gitu ya. Karena dengan Star Asset Management, partner kita yang baru. Jadi mungkin Bu Reta silahkan untuk memperkenalkan Star Asset Management kepada kami semua yang ada di sini. Terima kasih Pak Hasbi atas kesempatannya gitu ya. Mungkin saya ada slide yang bisa saya share gitu ya. Beberapa gitu, saya ada tim saya juga di sini kebetulan yang bisa bantu gitu ya. Star Asset Management sendiri itu sebenarnya anak usaha dari Aldira Cita Sekuritas. Aldira Cita Sekuritas ya sendiri brokerage, kita tahu equity capital market, DCM dan investment banking. Tahun 90 berdiri, tetapi untuk melengkapi usaha seperti layaknya institusi di pasar modal lainnya, mereka butuh ada bisnis aset management, dan 2004 mereka memiliki kita, Star Asset Management gitu ya. Oke, saya ada satu slide yang menarik kalau Pak Hasbi nanya siapa Star Asset Management. Kemal mungkin bisa ke slide saya ya. Jadi saya ini termasuk percaya gitu. Kalau kita bicara unggul, satu institution atau organisasi yang unggul gitu ya, apa sih yang sebenarnya menjadi kata kuncinya gitu ya? Iya, cuma fokus dan growth gitu ya. Karena apa? Karena ada 96 manajer investasi se-Indonesia, terus kenapa Trimegah mesti sama Star? Mungkin begitu ya Pak Hasbi pertanyaannya gitu ya. Oke, jadi kebetulan di dalam milestone perjalanan karir saya dan disupport pula dengan tim selama ini gitu. Jadi kita punya satu visi dan misi yang sama. Saya selalu percaya 3 hal, bahwa kita pasti akan grow
kalau kita punya PPD gitu ya, ini bukan bis Damri zaman dulu PPD ya, tetapi produk, performance, dan distribusi. Saya percaya itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat slide, bagaimana Star Asset Management ini growth gitu ya, di 2004 menuju ke 2020, tepatnya di 1,5 tahun terakhir, itu kaum kita growth cukup signifikan. Jadi misalnya katakan kalau industri tumbuh di kisaran dari 2017 sampai ke 2020, industri tumbuh sekitar 11,3%, dan Star Asset Management itu growth untuk AUM itu hampir 54%, Pak Hasbi, gitu ya. Jadi per akhir Februari, Pak Kemal, sorry, apakah slide-nya bisa di-share? Bukan, Pak, yang slide dari William. Slide, ya, oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat bahwa kita punya satu CAGR 2017 ke 2020 hampir 54%, saya ingat di periode sama industri tumbuh 11,3%. Yaitu kita bicara growth. Dan tadi tidak mungkin tidak disupport dengan produk, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi termasuk 1,5 tahun terakhir juga kita geber untuk pembuatan produk-produk, dan kalau diambil dari rentang 2017 ke 2020, tingkat pertumbuhan atau CAGR pertumbuhan jumlah produk kita itu 34%-an gitu ya. Tapi saya nggak tahu data industri gitu ya, which is berarti kita ngebut untuk melengkapi shelf produk kita. Dan begitu juga performance, ini di timnya Pak Erindra, mereka sudah mulai set gitu ya, what is the best for our investment platform gitu ya. Dan kemudian kata kunci terakhir yang huruf D-nya adalah distribusi gitu ya, Mas Hasbi. Jadi kalau klien segmen tidak akan pernah berubah dari dulu. Institusional terdiri dari dapen, yayasan, korporasi, insurance company. Intermediary-nya ini yang kita perbanyak ya. Di slide yang masih sebelumnya juga clear kok nampak gitu bahwa kita punya 7 distribusi gitu, distributor gitu ya. Kalau yang konvensional ini awalnya kita cuma punya Aldira Citra Sekuritas dengan online platformnya Kelola, dan sesudah satu-satunya Aldira yang kita punya, holding kita sendiri, dan kita nambah 6 lainnya termasuk Trimegah gitu ya. Kemudian kita juga punya jaringan dan mitra bisnis perusahaan asuransi atau life insurance yang biasanya memang strong dalam pemberian mandat investasi berupa kontrak pengelolaan dana. Jadi at the end sebenarnya balik lagi kepada slide yang paling awal, Kemal, ini dia kata kuncinya. Produk, performance yang baik, dan distribusi, dan mudah-mudahan dengan 3 kata kunci ini Star Asset Management mampu unggul dan compete di antara manajer investasi lainnya sehingga worth it untuk menjadi partnernya Trimegah Sekuritas. Oke. Ya, Bu Reta, kalau lihat tadi dari presentasinya memang selama ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Star Asset bukanlah MI baru sebenarnya di industri. Jadi sudah dari tahun 2004 ya, Bu Reta ya tadi ya. Yeah. Dari 2004, dan kita melihat pertumbuhan dana kelolaan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir, dan mungkin bertahun-tahun katakanlah kontribusi dari dana kelolaan ini lebih condong ke nasabah-nasabah institusi gitu ya, Bu Reta ya, selama ini ya. Tapi ini mulai gencar untuk masuk ke retail client gitu ya. Salah satunya makanya kita ngelihat dari sisi selling agent mulai beragam gitu ya, dan kita ngelihat juga ada selling agent yang fokusnya online gitu ya, ada yang offline dan online seperti kita gitu, dengan harapan semakin banyak retail client yang berkontribusi di sini gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan ke Pak Erindra nih, Pak Erindra. Atau masih ke Bu Reta mungkin ya. Maaf nih, kayaknya masih ke Bu Reta nih yang pertanyaan keduanya gitu ya. Bu Reta, kalau banyak orang yang beranggapan performance atau katakanlah kinerja sebuah fund manager gitu ya, perusahaan manajer investasi, kinerja produknya segala macam itu kan
sangat ditentukan juga oleh faktor human-nya nih, faktor tim pengelolanya gitu kan. Bagaimana kalau orang awam bilang kepintaran dari tim manajer investasinya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah Bu Reta setuju dengan ini gitu ya, dengan anggapan umum seperti itu. Terus yang kedua, apa nih strategi dan komitmen dari Star Asset Management untuk membangun sebuah tim pengelola yang solid gitu ya, dan punya kualitas yang bagus gitu. Mas Hasbi ini pertanyaannya suka ini nih, susah-susah gampang. Tapi gampangnya ya, jadi pertanyaan Mas Hasbi itu kan sebenarnya kata gampangnya, Bu percaya nggak sih sama the man behind the gun gitu ya. Oke. Malah ini ya diperjelas sama Bu Reta. Kan orang kan pasti ngeliat itu ya, karena orang awam lah kalau kita kayak saya gitu kan. Siapa sih yang ngelola? Demikian. Terus terang saya percaya. Tetapi Pak Hasbi, the man behind the gun only nggak cukup gitu ya. Selalu harus diimbangi dengan proses dan disiplin gitu ya. Jadi saya mungkin cerita gitu ya, bagaimana kita build the talent development and build the commitment gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Hasbi nanya, man behind the gun itu benar nggak sih merupakan salah satu faktor? Iya gitu ya. Jadi di 1 tahun terakhir seperti saya sampaikan sebelumnya gitu ya, kita mulai build the team gitu ya. Saya sendiri masuk, diikuti Pak Erindra dan investment team satu demi satu masuk gitu ya, dengan backgroundnya masing-masing. Jadi benar-benar real orang market kita ajak bergabung ya. Dan ini nggak gampang. Termasuk dapat Pak Erindra juga nggak gampang gitu ya. Dan jadi kita emang benar-benar harus strong in vision, in mission, kita mau jadi apa gitu ya. Lah kalau cuman kita bisa ceritanya hanya talent development, nggak diiringi dengan kontennya gitu ya. Kontennya tuh mau seperti apa, investment platform dibawa kemana gitu kan. Ya tentu nggak semua orang bisa beli that belief atau that trust gitu ya. Jadi selalu kita ikuti dengan proses dan disiplin. Jadi kebetulan investment philosophy sudah sempat disinggung oleh Pak Erindra bahwa kami benar-benar fundamental based investment philosophy. Kami juga nggak gitu aja tanpa melakukan serangkaian research sebelum atau prior to the investment execution-nya sendiri. Jadi benar-benar research driven ya istilahnya, dan on the ground strategi dan tactical formulation-nya pun kami jalankan. Itu nggak cukup mungkin kalau nggak diimbangi dengan tools-tools yang related kepada GCG ya, seperti investment committee proses, kemudian SOP yang terus dari waktu ke waktu kami develop dan perkuat, termasuk juga support system. Itu merupakan menurut saya satu support yang nggak bisa kita elakkan ya kalau kita menginginkan tim yang atau talents yang sudah dibentuk ini bisa merealisasikan proses yang benar GCG dan disupport dengan sistem yang baik untuk menghasilkan komitmen atau amanah dalam hal pengelolaan investasi bagi klien. Ya. Kalau kita ngelihat ini kayaknya background-nya ada yang dari MI asing, sekuritis asing juga gitu ya, ada yang lokal pun udah cukup ternama ya. Beberapa ini kayak Pak Stefano, Pak Erindra. Ya. Ada risetnya Trimegah juga saya ambil, semoga Sebastian nggak marah ini. Ya. Demi pertumbuhan industri Bu katanya gitu ya. Oke. Ya, Oke, thank you. Ini kalau dari sisi tim ya Bapak Ibu kita bisa ngelihat ini adalah salah satu pertimbangan kami juga dari Trimegah Sekuritas waktu kita tentu saja pada saat proses kita membangun kerjasama, hal ini juga salah satu hal yang penting untuk kita lihat gitu ya. Bagaimana siapa saja tim di belakangnya gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana filosofi pengelolaan atau katakanlah visi pengelolaan dari tim investasi ini menjadi salah satu hal penting yang
kami juga perhatikan. Nah, makanya mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan ke Pak Erindra nih, kelihatannya ya. Pak Erindra, tadi sudah dijelaskan Bu Reta tentang Star Asset-nya, tentang tim investasinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih mendekati lagi dengan tema kita hari ini. Dari sisi pengelolaan, Pak, apa sebenarnya uniqueness yang dimiliki oleh Star Asset Management konsepnya, Pak? Oke, ya kalau pertanyaannya uniqueness, ya ini kan mungkin apa namanya, ya saya juga nggak tahu ya tempat-tempat lain gimana gitu. Tapi apa sih yang kita percayalah gitu ya untuk company ini. Memang tadi di samping proses yang memang dan filosofi yang memang sudah berulang kali juga kami tekankan bahwa kita ini maunya adalah fundamental based dan everything will be based on numbers atau research gitu ya. Tapi memang satu hal yang juga tetap harus kita pastikan setiap kali itu adalah disiplin ya Pak gitu ya. Karena ya memang kami ini pemain yang ya memang sudah lama tapi baru muncul lagi manajemen baru gitu ya. Dan disiplin ini memang harus tetap dilaksanakan gitu ya. Kalau memang kita sudah menggariskan bahwa kita punya strategi, kita punya tactical gitu. Nah ini contohnya adalah ya harus disiplin bahwa ya meskipun ada apapun, ada apa namanya marketnya lagi trending bagus pun kita tetap harus setiap kali tacticalnya kita review, misalnya setiap minggu atau setiap 2 minggu, dan semua itu juga tetap berdasarkan dengan numbers atau yang research yang updated gitu ya. Memang tantangannya adalah karena kami ini masih kecil, kita juga masih investing dalam hal teknologi. Contohnya kita juga masih ya kalau dibandingkan dengan MI yang besar ini contohnya sistem dan lain-lain ini sambil berjalan juga Pak, kita investing dan kita upgrade gitu ya. Memang jadi ngejarnya ini juga harus 2 kali. Tapi tetap kami sih tetap yakin bahwa ambisinya ini tetap sejalan dengan komitmen dari shareholders untuk invest di apa namanya sumber daya manusia yang juga berkualitas. Contohnya tadi mungkin bisa dilihat di nama-nama yang tadi, beberapa nama yang memang sudah juga apa namanya cukup malang melintang di market. Seperti Bu Reta bilang juga orang market lah yang kita coba tarik, tentunya yang satu visi dan apa namanya secara kualitas juga menurut kita juga sejalan gitu ya. Nah ini sih jadi memang bukan sesuatu yang apa namanya wah banget, tapi kami yakin kalau disiplin ini kita jalankan, jadi kami ini seperti company baru, company yang mungkin apa namanya local company, tapi mempunyai disiplin dan harapannya adalah performance-nya juga nanti bisa setara dengan MI lain yang sudah lebih duluan, sudah lebih besar, dan tentunya adalah menjaga komitmen dan trust dari klien untuk bisa mendeliver performance-nya gitu Pak. Mungkin itu ya Pak ya. Ya. Oke, thank you Pak Erindra. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali, jadi biasanya kan kalau namanya kerjasama itu kan nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba langsung kerjasama gitu ya. Jadi waktu itu sempat dulu ketemu sama Bu Reta, ini cerita aja sedikit ya, latar belakang dari kerjasama kita. Sama Bu Reta kita saling menukar visi lah gitu ya, bertukar visi gitu. Saya sampaikan juga bahwa sekarang klien retail ini sudah jauh lebih advance lah ya dibandingkan katakanlah kita bicara 5-10 tahun yang lalu. Sekarang nih kalau kita sudah bicara klien retail, beberapa malah saya bilang udah kayak polanya udah kayak nasabah institusi gitu. Ya dalam berinvestasi ini curiosity-nya udah tinggi gitu. Jadi sekarang ini yang namanya transparansi gitu ya, yang namanya transparansi dalam artian penjelasan ya tentang produk gitu ya, itu nggak hanya semata cuma ngelihat return only gitu ya, nggak hanya return aja yang dilihat, tapi juga bagaimana style atau filosofi pengelolaan dari produk itu gitu. Kemudian sempat akhirnya diskusi juga dengan Pak Erindra, salah satu hal yang membuat saya menarik adalah sebenarnya waktu itu
kita diskusi ya Pak Irindra, kalau Bapak masih ingat adalah Pak, ada satu common problem yang main problem lah kita bilang yang ada di industri reksadana ini. Terutama misalnya kayak kita bilang reksadana saham deh gitu ya. Ada problem yaitu konsistensi. Ya. Karena ada data yang cukup menarik bahwa reksadana saham yang sekian banyak itu, dan ini ternyata nggak hanya terjadi di Indonesia gitu. Di luar negeri pun itu terjadi gitu. Kalau saya baca-baca gitu ya, bahwa banyak equity fund itu atau reksadana saham yang benchmarknya kan biasanya adalah indeks di pasar modal itu ya, di pasar saham itu. Kalau di Indonesia kan IHSG gitu. Ternyata faktanya banyak yang kalah dari indeksnya itu sendiri gitu ya, dari benchmarknya. Atau katakanlah menang tapi konsistensinya itu nggak terjaga gitu ya. Kita dapat satu fakta menarik dari keseluruhan reksadana saham yang ada di Indonesia. Saya pernah tarik datanya dalam 15 tahun terakhir. Rata-rata yang bisa mengalahkan IHSG setiap tahunnya Pak, itu hanya 30%. 30%. Jadi kalau kita bilang sekarang reksadana ini rata-rata per tahunnya itu hanya 30%. Jadi kalau kita bilang sekarang reksadana saham itu 400-an, mungkin yang bisa ngalahin IHSG itu cuma 120 gitu, katakanlah gitu kan. Sisanya itu di bawah IHSG. Nah, dan kedua, konsistensinya saya juga pernah ngelihat reksadana yang bisa mengalahkan IHSG, reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun ini menang, tahun depan menang lagi gitu ya. Persentasenya lebih kecil lagi, Pak. Hanya 15%, Pak. Ya, jadi ini yang bikin kita juga, wah ini gimana ya kalau kita beli, kadang-kadang kan banyak nasabah yang beli, oh tahun kemarin reksadana saham ini performance-nya bagus banget gitu. Ketika dibeli tahun depannya ternyata wah kok beda gitu ya, nggak kayak tahun kemarin gitu ya. Nah, pertanyaan basicnya adalah gini, kenapa sih Pak di Indonesia itu bisa terjadi begitu? Sebegitu sulitkah katakanlah kita mengelola sebuah reksadana saham sehingga melawan indeksnya aja kalah gitu? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran ke kita kenapa itu bisa terjadi. Iya Pak. Thank you Pak pertanyaannya. Jadi memang benar banget waktu kita pertama ngomong-ngomong, Pak Hasbi juga melontarkan pertanyaan itu ya Pak, sekitar 5-6 bulan lalu pertama kali kita ketemu. Dan memang pada saat itu juga kami lagi pas banget lagi menggodok nih rebranding dari produk equity kita gitu ya, yang equity. Memang setelah itu kita mencoba mencari-cari, dan sebetulnya kita juga memang sudah mengarah ke yang kita suatu tema gitu ya, yaitu yang sustainable investing ini. Nah, memang satu hal adalah jargon gitu ya, sustainable investing, which is sebenarnya trennya ini sekarang lagi naik banget gitu ya, banyak fund di luar negeri juga investor yang banyak masuk ke sustainable investing team ini. Nah, tapi di sisi lain juga tentunya adalah performance gitu kan, jangan jargon doang, tapi terus performance-nya nggak bisa ngejar gitu ya. Nah, terus kemudian memang kita coba lihat nih, sustainable investing-nya itu seperti apa kalau di sini, dan balik lagi ke yang tadi nih yang Pak Hasbi tanya gitu ya, kenapa sih fund itu nggak konsisten, kebanyakan nggak bisa beat the index gitu. Kalau pertanyaannya itu tadi kenapa susah untuk beat the index dan kenapa nggak konsisten? Jawabannya yang pertama itu adalah kalau kita lihat performance dari JCI IHSG-nya sendiri Pak, yaitu sebagai composite index. Ini isinya kan macam-macam gitu Pak ya, ada 600 lebih saham, dan yang perform tahun ini mungkin sektor tertentu, tahun depan gantian gitu. Tapi juga masalahnya adalah selalu akan ada saham-saham yang mungkin small cap gitu ya, yang namanya mungkin keluar dari blue chip, tapi somehow dia perform pada tahun tersebut gitu ya. Nah, ini yang kelihatannya kalau saya tim kami coba analisa, di satu tahun mungkin reksadana tertentu bisa catch the name atau the sector,
Tapi di tahun depannya dia belum tentu gitu. Nah, dalam proses mencoba mencari nama-nama tersebut atau alpha stocks itu, kadang-kadang justru malah menjadi bumerang gitu, karena mereka mencoba, fund itu kebiasaannya tentu akan mencoba untuk outperform the peers kan ya, atau outperform the benchmark dulu, terus outperform the peers. Nah, terus cari-cari saham yang mencoba menjadi alpha, justru kalau kita lihat ini nggak semuanya bisa gitu ya, karena tentunya pasti akan ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan jadi performance-nya itu setiap tahun nggak konsisten. Nah, pada saat menghadapi challenges seperti ini, tentunya masing-masing itu akan kembali ke strategi dari fund house-nya masing-masing ya. Pas kita ngelihat pertanyaan challenges seperti ini juga, tentunya pertama kita ngelihat ke diri kita gitu kan. Wah, kita mau jadi apa nih gitu. Apakah kita mau mencoba menjadi yang tadi itu gitu ya, bahwa mencoba mencari alpha stocks yang setiap tahun mungkin bisa outperform, yang mana kenyataannya begitu banyak fund nggak bisa gitu ya. Termasuk kalau kita lihat juga seperti Pak Hasbi bilang tadi, bukan cuma the small houses, tapi yang sudah pemain lama pun juga, yang seperti Pak Hasbi bilang tadi, satu tahun dia bisa perform, mungkin tahun depannya kalah gantian gitu ya. Nah, jadi apa yang kita coba cari, terus kebetulan juga dengan tema sustainable ini, kita melihat ada celah di sini gitu ya. Pertama adalah kalau sustainable investing ini sendiri, karena memang konsepnya itu real, ada screening dari sisi ESG-nya, environmental, social, dan juga governance-nya, sehingga saham-saham yang memang sudah masuk dalam screening ini, kita lihat juga financial return-nya itu cukup kompetitif dan konsisten gitu. Jadi ini menurut kami ini satu celah besar adalah kalau kita memang udah stick dengan screening ini gitu kan, yang mana screening ini juga sebenarnya cukup available gitu di market untuk kita bisa apply. Mungkin ini juga termasuk screening terhadap sektor-sektor yang berdampak sosial negatif gitu ya, seperti misalnya sektor yang negatif itu seperti rokok lah, kemudian batu bara contohnya gitu ya. Nah, ini kalau kita stick dengan sektor-sektor ini, kita coba lihat lagi apakah memang return-nya itu juga baik gitu ya. Ternyata setelah kita lakukan backtesting dan ke belakang, itu benar gitu Pak, bahwa kalau kita bisa avoid these stocks dan kita stick dengan saham-saham yang memang secara ESG screening ini cukup baik dan skornya baik itu dan positif, itu juga ternyata translate into return yang rata-rata juga consistently above the others gitu ya. Nah, ini yang kita coba akhirnya ramu lagi, tentu kita refine lagi formulanya supaya bisa translate ke model portfolio kita gitu ya. Jadi kita juga nggak ngasal. Tapi di sisi lain juga sesuatu yang bisa kita terapkan, bukan hanya jargon bahwa ini sustainable investing saja namanya, tapi isinya ternyata enggak gitu ya. Tapi kita ramu ini sehingga modelnya itu juga bisa jalan dan hopefully nanti bisa outperform gitu. Itu sih Pak ya mungkin. Oke, maaf Pak Erindra, coba share ya. Ya, saya potong sebentar biar kita on the same page gitu ya. Dari penjelasan Pak Erindra tadi gitu ya, mungkin saya mau konfirmasi. Jadi intinya kalau kita ngomong lebih dalam bahasa yang mungkin lebih sederhana, ini kan tadi kan tantangannya adalah bagaimana untuk bisa dapat satu investasi yang sustainable gitu ya, sustainable yang konsisten. Paling tidak kita ngomong gimana caranya biar bisa ngalahin indeks deh setiap tahunnya gitu ya. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Ya. Itu pertama. Nah, yang Star lakukan adalah bukan bagaimana mencari saham-saham yang naiknya potensinya sangat kenceng gitu ya. Yang tadi disebut alpha stock. Bukan fokus ke situnya kan Pak ya. Tetapi Bapak mereduksi
dari market ini kira-kira mana yang membuat atau saham-saham yang nggak konsisten lah kasarannya gitu ya Pak ya mungkin ya. Yang sektor atau saham atau apa yang memang performanya nggak konsisten ini yang nggak dilirik gitu ya Pak ya. Meng-avoid atau menghindari yang seperti itu sehingga yang dipilih adalah saham-saham yang punya sustainability dalam jangka panjang. Paling gampang itu nggak Pak? Iya, emang Apakah itu? kalau ngomongnya sama Pak Hasbi yang berpengalaman sih jadi tahu ya, memang sebetulnya ini gitu ya. Saya mau konfirmasi dulu gitu. Iya, Karena ini betul, Pak. salah satu hal yang menarik ya waktu kita ngobrol dengan Pak Erindra. Saya ketemu Bapak Ibu sekalian dengan banyak fund manager yang mengelola equity fund. Rata-rata bicaranya adalah cara untuk mengalahkan IHSG adalah dengan misalnya mencari saham-saham yang alpha stock. Alpha stock tuh maksudnya saham-saham yang katanya punya potensi bisa mengalahkan IHSG dalam cukup besar misalnya gitu ya, yang agresif misalnya, sehingga bisa dapat tambahan return dari situ. Tapi kenyataannya ya high risk high return sih saya bilang ya. Kalau mereka terlalu tanda kutip punya exposure yang besar ke alpha stock pada saat ternyata kondisi marketnya nggak favorable gitu kan, ya bikin volatilitasnya juga tinggi kan gitu kan ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu ketika ngobrol dengan Pak Erindra sampaikan bahwa Star Asset Management punya pendekatan yang berbeda. Star Asset tidak berpikir bagaimana mencari saham-saham yang super agresif seperti itu untuk katakanlah ngedongkrak return. Tapi cara lainnya kan ya tinggal dilihat aja dari market ini, kira-kira yang bikin market itu, kan ada saham yang ngedongkrak naik, ada saham yang istilahnya menjadi pemberatnya untuk turun gitu kan ya. Yeah. Nah, yang konsisten yang nggak konsisten untuk ngedrive naik ini yang dikurangin gitu kurang lebih ya Pak ya Bapak. Makanya tadi cerita kayaknya sektor rokok itu contohnya gitu misalnya ya. Itu contoh aja ya, mungkin di kondisi sekarang agak dikurangin gitu ya. Kurang lebih gitu Pak, mungkin. Ya, betul. Ya. Betul banget Pak. Jadi ya memang prosesnya akan seperti itu, kita akan berfokus dan memang yang susah itu kan pertanyaannya adalah kalau nguranginnya tuh gimana sih gitu kan. Tapi ya sekarang dengan kita sudah ada filtering ESG yang memang kita juga akan punya scoring sendiri, punya proses sendiri. Tapi kalau kita coba benchmarking dengan filtering yang sudah ada di pasar itu juga ada gitu kan ya. Jadi bukan sesuatu yang mulai dari nol lagi atau sulit untuk dilakukan baru konsep. Ini udah kenyataan gitu. Jadi filteringnya itu bisa jalan. Dan memang tadi sih Pak, balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya. Kita ini mau jadi apa sih gitu ya. Pasti insting pertama itu kalau fund baru atau manajernya baru, pasti wah saya percaya deh saya bisa nemuin alpha stocks sehingga ini pasti outperform gitu kan ya. Apakah kita mau jadi itu atau kita mau jadi players yang konsisten. Nah memang resikonya adalah kalau kita lihat dengan konsep ini yang kita coba apply, ya pas waktu marketnya naik ya tentunya kita untuk beat the market juga, beat the index gitu ya. Tapi mungkin kita tidak akan menjadi yang the top performer yang naiknya tuh fantastis gila-gilaan gitu ya. Tapi at the same time juga nanti pada waktu marketnya turun, kita juga akan lebih konsisten. Turunnya itu juga nggak yang tiba-tiba langsung drop gitu ya, karena alpha stock-nya cukup terlalu besar gitu di fund-nya. Terus kemudian yang kedua juga ya kita juga mungkin hopefully bisa lebih konsisten tahun ini ya kita bisa konsisten lebih the index, tahun depan juga gitu ya. Jadi nggak yang setahun naik, setahun menang, setahun kalah gitu Pak. Itu sih jadi mengenai si fund sustainable equity ini. Nah mungkin kalau misalnya nanti kita ada fund lain ya yang lebih alpha itu mungkin di fund lain gitu Pak. Tadi disebutkan kan ada filteringnya tuh pakai prinsip ESG Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini mungkin belum cukup familiar dengan istilah ESG, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Jadi memang ESG ini kan melihat dari sisi
mempertimbangkan kriteria dari environmental, social, dan governance-nya gitu Pak ya. Nah, memang yang paling kita perhatikan di sini yang dua pertama gitu ya, dari sisi environmentalnya itu sama sosialnya itu cukup jelas gitu ya, bahwa memang company-company ini contohnya ya mungkin yang paling gampang adalah yang dampaknya negatif, sosialnya seperti tadi rokok gitu ya, kemudian yang polutif gitu ya seperti batu bara. Kalau di luar negeri sih memang ada industri-industri lain gitu ya, tapi di Indonesia mungkin yang paling dominan adalah dua industri ini, contohnya yang di pasar gitu. Nah, yang ketiga itu dari sisi governance memang. Nah, ini yang memang harus lebih dalam melihatnya. Tapi ada beberapa ukuran yang mungkin kita lihat juga. Yang paling secara garis besar ini memang mungkin adalah bagaimana contohnya adalah capital allocation dari setiap company ini, dan apakah decision making-nya ini juga akan align dengan kepentingan dari stakeholder. Jadi bukan hanya majority shareholder, tapi juga kepentingan dari minority shareholder dan juga kepentingan publik secara keseluruhan ini dilihat gitu ya. Dan ini memang kalau kita terapkan filtering semacam ini, dan tentunya nanti secara lebih mendalam itu akan ada scoring-scoringnya gitu ya. Mungkin agak terlalu detail kalau dijabarkan di sini. Tapi itu tadi Pak, kalau misalnya kita lihat faktor-faktor ini diperhatikan dengan baik, itu yang keluar juga memang nama-namanya adalah yang kebetulan kalau kita lihat ke belakang performance sahamnya itu juga memberikan return yang memang konsisten. Dan memang tidak semua company ini juga bisa selama let's say 10 tahun itu profitnya tumbuh naik terus gitu ya, karena memang pasti setiap sektor akan ada cyclicality-nya juga. Nah, akan tetapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan contohnya company yang lain di dalam industri yang sama gitu, tetap company dengan scoring yang tadi ESG ini juga memberikan return yang secara relatif lebih baik dan lebih konsisten gitu Pak. Itu sih Pak mungkin yang bisa di. Kalau misalnya ya kita kan bicara kalau investasi pasar reksadana lah ya, di reksadana saham kan ini investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang pasti kita pengennya aset yang kita investasikan, dalam hal ini saham juga saham-saham yang punya umur panjang gitu, nafasnya juga panjang gitu kurang lebih Pak ya. Makanya yang sustainable itu tadi. Nah, kalau tadi diceritakan ESG itu kan environmental, jadi yang dia ramah lingkungan gitu ya, yang punya kepedulian sosial katakanlah gitu, kemudian sama good corporate governance. Saya rasa tiga hal ini Bapak Ibu menunjukkan ya kalau perusahaan itu punya poin yang bagus dalam tiga hal ini, saya rasa ini adalah yang diminati juga oleh investor sekarang gitu ya. Dan saya rasa juga punya konsistensi dari sisi pertumbuhan bisnis fundamentalnya dalam jangka panjang gitu. Nah, itu kurang lebih sisi menariknya dari pendekatan sustainable investing yang usung oleh Star Asset gitu Pak, kurang lebih. Oke. Thank you Pak Erindra, penjelasannya. Kita sudah jam di sini 16:53. Rasanya sudah saatnya kita membacakan Q&A yang sudah masuk. Luar biasa sekali, ada 31 pertanyaan ya. Bu Reta dan Pak Erindra siap-siap atur napas dulu gitu. Kalau mau minum silakan dulu minum gitu ya. Saya soalnya sudah mulai haus juga. Saya izin minum sebentar. Kopi dulu. Kopi dulu, oke. Ya, kita ancang-ancang. Ya, oke. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan. Bagus banget pertanyaan pertama, dan ini percaya atau tidak tadi sudah disampaikan saat acara belum dimulai. Jadi udah penasaran dengan judulnya sepertinya. Dari Pak Hasanuddin Lembang. Ke siapa ya? Mungkin Pak Erindra atau Bu Reta, silakan nanti yang mau menjawab. Apakah pemilihan saham dalam Star Asset Management wajib blue chip?
untuk keberlanjutan investasi kita yang nantinya dipakai untuk tujuan pensiun. Sahamnya ini apakah blue chip stock aja, Pak? Oke, Pak Hasbi. Mungkin ini saya yang jawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Hasanuddin. Memang sih Pak, kalau pertanyaannya nasabah Trimegah seperti Pak Hasbi bilang tadi tajam-tajam Pak ya. Iya Pak. Jawaban singkatnya sebetulnya bukan hanya iya, maksudnya harus blue chip gitu ya. Tapi lebih daripada itu adalah yaitu mungkin tadi secara nggak langsung udah kita bahas juga Pak ya, bahwa bukan hanya harus blue chip tapi juga secara sektor dan secara company ini masuk ke framework dari ESG ini gitu Pak. Dan secara langsung dan tidak langsung memang yang terfilter dari hasil filtering ini adalah yang memang boleh dikatakan blue chip. Nah, tapi nggak semua blue chip bisa masuk juga Pak, karena kan contohnya yang kita lihat tadi, ya contohnya, sorry kalau balik lagi ke rokok, ya secara company mungkin beberapa emiten rokok di sini bisa tergolong masih blue chip juga ya, seperti Gudang Garam maupun Sampurna, company yang sudah memiliki brand name yang cukup panjang, kemudian juga histori pertumbuhannya dan maupun juga positioning di industrinya juga sangat-sangat baik gitu ya. Tapi sayangnya karena memang ini salah satu industri yang secara ESG terutama dari sisi S-nya, sosialnya juga tidak masuk dalam scoring, ya terpaksa kami avoid dalam poin ini gitu ya. Dan memang ini tujuannya untuk yang tadi itu memfilter saham atau sektor yang justru berpotensi return-nya itu negatif ke depannya. Jadi jawabannya sih iya, dan bahkan ada kriteria tambahan dari ESG-nya ini untuk filter dalam jangka panjang supaya return-nya sustainable juga untuk investment-nya. Oke, thank you Pak Erindra. Semoga terjawab ya Pak Hasanuddin. Kemudian, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya informasikan juga, selain kita bicara hari ini tentang konsep sustainable investing yang lebih condongnya ke reksadana saham, kabar gembiranya adalah kita dan Star Asset Management ya. Star Asset Management ini akan meluncurkan satu produk reksadana terproteksi, namanya reksadana terproteksi Star Protected ya. Nanti akan launchingnya masih agak lama sih, masih sebulan lebih ya, Bu Reta ya. Itu di tanggal 7 Mei ya, di 7 Mei 2021 nanti ya, masih ada waktu cukup lama gitu ya. Bapak Ibu yang belum pesan silakan bisa nanti beli di Trimegah Sekuritas. Penawarannya sangat menarik karena imbal hasilnya itu indikasinya di 8% net per tahun Bapak Ibu. Ya, dan perusahaannya juga cukup bagus, yaitu PT Integra Indo Kabinet. Itu ratingnya single A-, jadi sudah investment grade, masuk investment grade. Nah ini perusahaan yang lagi growing gitu Pak ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit aja Pak, dihubungkan dengan konsep sustainable investing ini dalam pemilihan underlying reksadana ini, si Integra Indo Kabinet, atau kode sahamnya Wood ya, biasanya kita juga kenal di bursa gitu. Mungkin sedikit aja Pak bisa disampaikan. Ya ini karena memang RDT dan sebetulnya juga produk beda ya dengan si Star Equity ini. Tapi tetap kalau kita melihat dari sisi kinerja company ini, kalau kita lihat marginnya gitu ya, jadi dari sisi profitability secara historis memberikan berhasil memberikan margin yang cukup konsisten di beberapa tahun belakangan, 3-5 tahun belakangan. Dan ini menurut kami juga menunjukkan bahwa bisnis modelnya itu sudah cukup teruji Pak di pasar gitu ya. Dan memang untuk produk fixed income ini kan salah satu parameter yang cukup penting untuk kita lihat kemampuan dari company ini untuk bisa generate cash flow yang mumpuni, dan salah satunya adalah dari sisi margin keuntungan atau profitability yang juga konsisten, at least konsisten atau bisa naik gitu ya.
Kemudian dari sisi penjualan juga kami melihat bahwa pertumbuhannya cukup stabil dan konsisten di 3-5 tahun belakangan, yang mana ini juga menunjukkan bahwa company ini juga cukup berhasil untuk scale up their business gitu ya. Jadi ini menurut kami untuk suatu produk yang berbasis fixed income memang sudah menunjukkan bahwa at least dari sisi cash flow, kemampuan perusahaan untuk bisa deliver atau repay itu ke depannya juga harusnya bisa dijaga, Pak. Ya. Dan ini kan Integra ini kan dia eksportir untuk furniture ya Pak ya? Iya. Furniture, eksportir dan pasarnya US gitu. Dengar-dengar justru dengan adanya kemarin trade war dan bahkan kondisi pandemi itu justru permintaannya naik signifikan ya dari Cocok Amerika. Nih Pak, kalau kita lihat angka penjualannya memang tahun lalu justru mereka naik gitu ya. Dan kenaikannya ini justru malah kalau kita deep dive lebih dalam itu malah operating cash flow-nya berbalik gitu ya. Jadi malah bisa positif. Jadi that's another plus juga for this company sih Pak. Oke. Ya Bapak Ibu, reksadana terproteksi ini biasanya kita tawarkan kuotanya terbatas ya. Jadi nggak sebanyak-banyaknya nggak gitu, karena biasanya kan kita menyesuaikan juga dengan kuota dari obligasi yang akan masuk ke produk RDT ini ya, reksadana terproteksi ini. Jadi kuotanya terbatas, silahkan udah mulai bisa lah untuk katakanlah sounding untuk pemesanan ke cabang-cabang kami. Silakan hubungi sales kami untuk apabila ada minat ke produk ini. Walaupun masih lama nih, tapi memang kita first come first serve nantinya ya, duluan gitu. Oke, itu jadi ngiklan sebentar ya Bu Reta, ngiklan ya. Boleh Pak Arindra ya ngiklan ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Q&A. Ini dari Bapak atau Ibu Epifeni Dolok Saribu. Nah ini mungkin ke Bu Reta nih kayaknya lebih pas nih. Selamat sore, izin bertanya. Di saat banyaknya saat ini edukasi mengenai produk investasi di media sosial, bagaimana Star Asset Management bisa bertahan dan meningkatkan loyalitas kliennya? Nah ini pertanyaannya, mungkin Bu Reta mungkin bisa bantu menjawab Bu. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kalau loyalitas itu hanya bisa diraih gitu ya dari konsistensi dan komitmen gitu ya. Jadi kita ini pemberi jasa dan juga trust basis ini ya, services gitu. Jadi saya lihat kalau kita bicara loyalitas klien itu bisa diraih dari konsistensi yang diterima oleh klien, customer experience yang diterima oleh klien. Oke. Nah, ini semua oleh aset itu dianggap merupakan aset. Jadi bagaimana customer experience ini bisa diberikan dan bisa dirasakan oleh seluruh klien itu merupakan aset bagi kami gitu ya. Dan saat ini kalau kita ingin memperluas retail klien kami, tentu kami banyak masuk kepada distribusi bersifat digital gitu ya. Jadi keparipurnaan dari web kami, dari Facebook, dari Instagram, dan juga keharmonisasi dan keselarasan kerjasama kita dengan para distribusi partner termasuk dengan Trika. Ya. Jadi semua fakta diberikan secara transparan, semua edukasi diberikan secara transparan, baik eksternal bulletin, kemudian informasi-informasi yang perlu kami sampaikan lewat digital platform tadi. Nah, ini mudah-mudahan konsisten bisa kami lakukan untuk bisa keep kepercayaan klien. Ya, oke. Thank you Bu Reta. Tadi mungkin agak putus-putus, tapi saya bisa menangkap maksudnya dari Bu Reta tadi. Mungkin saya sedikit ulang Bapak Ibu. Jadi
intinya adalah justru dengan era digitalisasi ini dengan media sosial dan segala macam menjadi satu kesempatan yang baik ya bagi Star Asset Management untuk katakanlah masuk ke market gitu ya, membangun loyalitas klien di sana, dan komitmen Star Asset untuk memberikan satu penjelasan yang transparan tadi ya, dan edukasi itu juga akan terus dilakukan seperti sore hari ini lah kurang lebih ya. Makanya kita kan hadirkan langsung nih Bu Reta dan Pak Erindra untuk ya, karena sekarang udah temanya orang udah lebih kritis nih, investor kita, nasabah kita, dan itu memang bagus, harus menurut kami. Makanya Trimegah juga punya concern yang sangat kuat di edukasi. Nah, itu salah satu juga pertimbangan kami dalam memilih partner ya, manajer investasi, adalah bagaimana komitmennya untuk kalau masuk ke segmen retail udah nggak bisa lagi nih. Betul. Kita terlalu menjaga exclusivity gitu kan ya. Kita harus sering-sering muncul, kita harus sering-sering ngobrol gitu ya, berdiskusi, sharing something gitu, karena sekarang sudah eranya informasi, eranya sangat terbuka. Saya rasa itu yang kita perlukan semua sebagai investor ya. Jadi biar lebih proper dalam kita berinvestasi. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Reta dan Pak Erindra. Wah, ini pertanyaannya udah pakai kata-kata rebalancing nih, kayaknya udah lebih advance lagi nih Pak ya. Dari Pak Erik Ari Cawanta. Oke. Untuk Star Asset Management, kira-kira bagaimana Asset Management melakukan rebalancing komposisi portofolionya? Apakah tiap hari atau tiap bulan? Kemudian untuk Star AM, kira-kira bagaimana mengatur batasan saham yang dibeli? Apa membeli dengan dollar cost averaging, DCA, atau langsung lump sum? Wah, ini Pak. Oke Pak, ya makasih pertanyaannya Pak Erik. Ya betul, ini lumayan advance pertanyaannya. Tapi thank you karena kita jadi bisa. Tadi saya lupa menjelaskan satu hal nih Pak Hasbi kebetulan mengenai si fund Star Sustainable Equity ini ya. Jadi memang Star Sustainable Equity ini kita akan ada satu model portfolio tentunya ya, di setiap fund juga kita punya model portfolio. Tapi model portfolio ini nanti akan tentunya karena memang filteringnya juga ESG tadi seperti kita jelaskan akan di rebalance setiap periode. Nah, sebelum masuk ke sana, satu hal yang mungkin akan kita jelaskan juga adalah bahwa fund ini sebetulnya adalah fund yang active management ya Pak ya. Jadi meskipun ada modelnya, tapi tidak berarti bahwa ini nanti jadi passive fund atau seperti quantitative fund yang mana plug harus ngikutin indeks tertentu atau model tertentu gitu ya. Jadi tetap akan ada porsi active management yang mana fund manajernya ini setiap periode akan memantau dan kemudian juga melakukan rebalancingnya, termasuk juga untuk porsi yang nanti akan ada ya tentunya akan ada tetap room untuk untuk melakukan active management mencari alpha gitu ya. Mungkin roomnya tidak akan sebesar di fund yang lain dan tetap porsi tersebut jadi kita kurang lebih adalah 70-80% ini di big cap. Kemudian sisanya itu mungkin di small cap ya, small to mid cap. Ini kira-kira just a general rule aja, tapi tetap filteringnya itu ESG. Nah, balik ke pertanyaannya Pak Erik, rebalancingnya itu seberapa setiap kapan gitu ya? Untuk si Star Sustainable Equity ini memang akan ada major rebalancingnya itu setiap 3 bulan, sesuai dengan modelnya itu nanti melakukan filteringnya itu skornya nanti seperti apa, dan kemudian juga akan ada rebalancing yang sifatnya lebih kecil, lebih minor itu setiap 1 bulan gitu ya. Nah, kenapa memang lebih dicoba didisiplinkan seperti ini? Karena tujuannya juga untuk mengurangi churn Pak.
Jadi cost-nya itu di fund itu juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi ini memang cukup berlawanan kalau mungkin saya bandingkan dengan fund yang memang sama-sama active management, tapi dia setiap waktu itu very active looking for alpha stocks gitu ya. Otomatis dia kalau melakukan itu turnover-nya itu setiap tahun bisa cukup tinggi dari fund-nya, cost-nya itu juga akan tinggi karena cost transaction-nya itu kan juga harus diperhitungkan gitu ya. Ya kalau misalnya memang dia berhasil untuk menghasilkan alpha, tentunya akan translate untuk performance yang lebih baik juga gitu ya. Tapi seperti yang kita tadi lakukan studi, ya ternyata itu juga tidak segampang dilakukan secara konsisten, itu nggak gampang juga ya. Makanya kita lebih mengarah ke model yang sudah kita coba ramu ini, dan tadi kita sudah jelaskan, dan rebalancing-nya itu kita lakukan mungkin yaitu tadi major rebalancing tiap 3 bulan dan setiap 1 bulan minor rebalancing. Mungkin jawabannya itu Pak Hasbi. Oke, thank you. Jadi memang tetap akan secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi dan prediksi ke depan, tapi memang sudah punya ukuran-ukuran yang memang sudah ditentukan ya Pak ya. Jadi nggak apa istilahnya nggak serabutan lah gitu ya. Pasti kan punya satu metode yang memang gitu. Nah berikutnya ini kayaknya ke Bu Reta. Ini beliaunya ini nanya, saya catat mungkin ada 4 pertanyaan. Tapi bagus-bagus semua dan saya mesti pilih yang ini kayaknya. Karena yang tadi sudah saya sempat tanyakan dari Ibu Azizya Karimasari. Ini langsung ke Bu Reta sih nanyanya. Selamat sore Bu Reta. Saya ingin mengulik lebih jauh mengenai motif di balik Star Asset Management yang akhirnya membuka segmen di retail. Dibandingkan dengan melakukan fokus ke institusi yang istilahnya dalam tanda kutip uangnya lebih banyak, apakah melebarkan sayap ke segmen retail akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Star AM? Soalnya retail seperti kami kan uangnya sedikit, dan kadang akan lebih banyak administrasi yang dilakukan karena jumlahnya yang banyak. Selain itu, pemain lama manajer investasi di segmen retail juga sudah banyak. Bagaimana Bu Reta memandang hal ini sebagai peluang dan tantangan? Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat sophisticated, Bu Reta. Silakan Bu Reta. Bu Asika, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang dulu pun di 2004 pertama join Trimegah, saya memang didaulat membangun client retail basis. Jadi dan itu terpatri banget sampai dengan saat ini. Di beberapa perusahaan sebelumnya juga saya selalu berusaha menyeimbangkan komposisi, kalau kita bicara pie chart, komposisi antara klien institusi dengan retail. Saya suka dua-duanya. Klien institusi membutuhkan expertisasi berbeda. Klien retail membutuhkan pemenuhan kebutuhan investasi juga berbeda. Jadi sebenarnya, gitu ya. Dan buat saya meskipun pemain sudah banyak di retail, tapi apakah memaksimalkan digital asetnya? Ya, kan mungkin belum tentu. Jadi buat saya tetap bahagia bisa klien retail karena justru akan semakin transparansinya akan semakin tertutup gitu ya Mas Hasbi. Jadi masih benar-benar konsistennya tuh nggak turun sama sekali gitu. Terus lakukan sosialisasi, edukasi, transparan, akuntability, dan bisa diakses dari mana-mana. Dan itu ciri utamanya retail segment gitu ya. Jadi dengan kita mencoba dari tahun lalu segmen retail kita cuma 4%, sekarang udah lebih dari 10%. Ini membuktikan komitmen kita untuk bisa mendapatkan klien-klien termasuk Ibu Azizah ini. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Ya, Bu Azizah juga nanya nih Bu. Wah udah langsung nih, saya sudah berselancar ke websitenya Star AM, langsung buka nih ya. Dan sudah mencari tahu soal produk-produknya. Tapi saya tidak menemukan adanya reksadana yang berbasis syariah. Apakah kemudian next-nya Star AM akan mengembangkan reksadana yang basisnya syariah? Betul sekali.
Betul sekali Ibu. Jadi April akan luncur money market syariah kita. Mudah-mudahan Pak Hasbi juga bersedia bekerja sama, masuk ke shelf-nya terima, supaya Bu Aziza bisa beli terima. Dan Mei-nya insya Allah yang equity global syariah. Nah ini dalam denominasi US dollar. Jadi nanti Bapak Ibu klien termudah akan berkesempatan untuk bisa membeli saham offshore, yaitu US market dan Greater China market di dalam portfolio US dollar equity global syariah kita. Jadi kita invest di saham di luar negeri ya Bu ya? Offshore. Reksadana di Indonesia gitu ya? Betul. Oke. Ya, ini masih nyambung sih. Saya lanjutkan pertanyaannya dari Pak Indra Yuda Perwira. Tapi rasanya ini ke Pak Erindra nih Pak. Masih kaitannya dengan yang syariah tadi. Mau tanya Pak, terkait reksadana syariah itu bedanya apa ya Pak ya? Kalau bisa penjelasannya itu secara spesifik, tidak yang umum seperti sudah sesuai syariah gitu. Apa sih Pak bedanya kalau dari sisi ininya produk gitu mungkin? Oke. Mungkin nanti Bu Reta juga bisa bantu tambahkan, tapi kalau khususnya untuk yang yang equity syariah, memang salah satu fiturnya ya di samping tentu produknya harus memenuhi ini ya tadi yang syarat syariah gitu ya. Nah di samping itu juga ini tadi Pak, dia produk ini adalah membuka peluang untuk kita bisa lebih besar investasi di saham-saham yang offshore. Jadi tentunya selain di domestik juga, tapi juga room untuk bisa invest di saham di luar negeri, di pasar di luar negeri, tentunya tetap dalam koridor dan filtering yang memenuhi kriteria syariah, itu bisa dilakukan. Nah inilah sebabnya memang kalau kita lihat juga sudah ada beberapa produk yang serupa yang sudah lebih dulu diluncurkan oleh beberapa MI lain, dan memang tantangannya untuk kita adalah Asset Management adalah mencoba untuk tentunya menawarkan produk yang juga menarik dan cukup memberikan return yang baik juga untuk nasabah. Nah, memang kalau kita mau lebih dalam lagi, ini juga salah satu tujuannya adalah karena memang terbuka untuk invest lebih banyak di offshore market, tentunya juga unsur diversifikasinya, ini diversifikasi pasarnya juga menjadi salah satu yang menurut kami adalah benefit untuk investor masuk ke produk syariah dan offshore ini, dan tentunya juga dari sisi mata uang ya, karena tentunya adalah ini akan berbasis mata uang US dollar gitu. Nah ini memang lagi kita ramu gitu ya, saya nggak tahu boleh ngomong sejauh apa, tapi yang tentu bisa akan kita sebagai teaser lah di sini ya. Ini juga nanti kita coba akan ramu dalam koridor yang ESG tadi, gitu ya. Dan marketnya juga akan kita coba lebih pilihin. Kalau misalnya sekarang ini kalau kita lihat produk-produk yang sudah ada di pasar itu mungkin global banget gitu ya, jadi mereka masuk ke pasar secara global atau justru mungkin di satu pasar offshore saja. Nah kalau kita ini mungkin agak di tengah-tengah, kita pilihin marketnya mungkin yang lebih fokus, contohnya tapi tetap nanti dengan koridor yang sustainable investing tadi. Gitu sih Pak, mungkin kalau terlalu detail juga kita lagi finalisasi nih Pak. Tapi mudah-mudahan itu yang bisa kita kasih sebagai teaser lah. Mungkin Bu Reta bisa mau tambahin. Jadi basic perbedaan aja, Hasbi, yang mau saya tambahkan dari Pak Erindra gitu ya. Kalau memang misalnya di konvensional tentu reksadana ini dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah gitu ya. Sementara kalau reksadana syariah pasti dikelola sesuai prinsip syariah gitu ya.
Dan tentu yang menjadi efek atau underlying di portofolio investasinya, tentu kalau yang di reksadana konvensional dan seluruh efek diperbolehkan ya. Sementara kalau di reksadana syariah hanya efek-efek yang masuk dalam DES, daftar efek syariah. Dan untuk upcoming produk kita yang US dollar global equity syariah, itu nanti kita akan menggunakan indeksnya adalah S&P Syariah Index. Kemudian perbedaannya di konvensional tentu tidak ada cleansing mekanisme. Tentu di semua reksadana syariah harus ada cleansing mekanismenya ya Pak. Jadi kayak sekaligus mengalokasikan atau ya mengalokasikan kayak zakatnya ya, kayak cleansing seperti itu. Dan konvensional tidak perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Kalau di produk reksadana syariah tentu harus memiliki DP atau Dewan Pengawas Syariah. Produk reksadana konvensional tidak perlu dilandasi tapi kalau yang produk reksadana syariah tentu dilandasi dengan akad syariah. Saya pernah, ya mungkin beberapa klien juga nanya ya, kalau dari sisi aturan itu juga ada yang sedikit beda di luar dari itu tadi. Masalah ini ya Pak ya, batasan maksimal kepemilikan satu saham ya, kalau nggak salah beda ya, antara yang reksadana saham konvensional dengan reksadana saham syariah gitu. Iya betul Pak, jadi dibedakan. Ya kalau maaf agak ya Bu Reta mungkin, oke. Jadi kalau yang reksadana saham syariah itu kalau nggak salah 20% ya maksimal kepemilikan di satu saham. Kalau yang konvensional cuma 10%. Iya. Betul. Artinya bisa lebih ini dong ya, bisa lebih agresif ya. Yang bisa reksadana syariah concentrated, betul Pak, betul. Concentrated maksudnya. Iya, concentrated. Ya. Tapi ya tentunya kalau dari Pak, sisi meskipun ada aturan tersebut ya lanjut. Kita tentu juga akan melakukannya sesuai dengan prinsip manajemen portfolio yang proper ya Pak ya. Jadi nggak serta-merta kalau maksimum bisa 20% dibandingkan 10% yang konvensional terus kita akan mengarah ke sana gitu ya. Mungkin ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan dari daftar efeknya sendiri gitu kan ya. Tapi tentunya proses diversifikasinya itu tetap harus kita jalankan dengan baik sih Pak. Oke. Dan proses rebalancing-nya Pak Erick, proses rebalancing juga penting sekali. Begitu nama emiten ini tidak udah mental dari daftar efek syariahnya, automatically proses cleansing-nya segera harus kita lakukan. Nah itu juga udah ada aturan OJK-nya. Jadi rebalancing juga akan sangat cukup dominan di dalam pengelolaan syariah basis ini. Ya, oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Gozali. Ini kayaknya udah langsung mulai pengen nanya-nanya tentang yang reksadana terproteksi tadi Pak, yang Wood nih Pak. Mohon tanggapan Star Asset Management terhadap Wood sebagai underlying RDT Star Protected. Pak Rendra, bagaimana tanggapan Bapak secara fundamental terkait porsi ekspor dan domestik emiten Wood ini ya, yang dinamis secara porsinya cukup signifikan atau berubah, bisa berbeda dari tahun sebelumnya dengan tahun 2020. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Iwan udah mulai mencermati nih tentang underlying Wood-nya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, kalau kita lihat memang ini Pak ya, tadi juga Pak Hasbi sempat singgung sedikit mengenai bahwa si emitennya ini Wood memang cukup kontribusi dari ekspornya itu cukup besar gitu ya, karena salah satu destinasi pasarnya di Amerika Serikat. Dan kalau kami melihatnya memang ini sejalan juga dengan opportunity yang ada di pasar gitu ya. Tentunya memang tidak mudah untuk bisa tembus pasar ekspor, terutama di negara seperti Amerika Serikat yang memang sudah cukup established gitu ya.
Tapi justru kami melihat bahwa dengan berhasilnya company ini untuk meningkatkan porsi ekspornya, terutama tahun lalu, ya memang di tengah-tengah pandemi itu ada opportunity, tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bahwa secara standar operasional memang produk-produknya juga sudah memiliki standar dan juga proses yang cukup baik gitu Pak ya. Jadi kami melihat sih memang perubahannya itu tentu sesuatu yang menurut kami sih bisa dilihat lebih positif dan juga demonstrating mereka punya track record dalam hal operasional dan juga kemampuan untuk menembus pasar yang besar seperti Amerika Serikat. Dan memang betul bahwa konsistensi ini yang harus kita perhatikan ke depannya, tapi juga melihat bahwa company ini kan sudah cukup lama itu beroperasi, jadi tentunya akan yang tiba-tiba terus jadi tahun depannya turun lagi atau kemudian langsung anjlok gitu ya. Jadi kalau kami lihat sih secara fundamental cukup terbukti dan cukup teruji sih Pak. Bu Reta dan Pak Erindra atas pemaparan di sesi Q&A kita sore hari ini, dan kita sudah menjawab 7 pertanyaan tadi ya secara maraton. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian perjumpaan kita di sore hari ini. Sekedar mengingatkan saja bagi Bapak Ibu yang belum membuka rekening di Trimegah Sekuritas, silakan bisa membuka melalui link www.trima.trimegah.id. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @trimegahsekuritas dan YouTube channel kita Trimegah Sekuritas. Demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, sukses juga buat semuanya. Dan terima kasih Bu Reta dan Pak Erindra atas kesediaannya untuk sharing dengan kita sekalian di sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, semoga sehat selalu ya. Baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya.